Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Mary Andriani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem, serta teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Dalam keadaan sehat, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pemodelan sistem dengan judul Optimasi Penjadwalan Produksi menggunakan metode Short Processing Time atau SPT untuk meningkatkan efisiensi produksi pada UMKM batu bata. Tujuan dari penelitian saya untuk menganalisis dan memodelkan sistem kerja agar lebih efisien serta memberikan solusi berbasis metode ilmiah yang dapat diterapkan dalam kegiatan produksi di lapangan. Saya harap melalui presentasi saya dapat menyampaikan hasil analisis dengan baik dan mendapatkan masukan yang bermanfaat dari Ibu, dosen, serta teman-teman. Selanjutnya, izinkan saya memulai pemaparan materinya. Latar belakang masalah. UMKM batu bata menghadapi masalah keterlambatan pemenuhan pesanan akibat penjadwalan tradisional. Penjadwalan produksi merupakan faktor penting dalam efisiensi dan kepuasan pelanggan. Metode FCFS adalah metode First Come First Served atau FCFS sering menyebabkan keterlambatan. Nah, solusinya yaitu menerapkan metode Short Processing Time atau SPT untuk meningkatkan efisiensi produksi. Teori UMKM batu bata adalah usaha kecil yang berperan penting dalam penyediaan bahan bangunan dan lapangan kerja. Namun masih menggunakan metode tradisional dan menghadapi kendala model, teknologi, dan cuaca. Yang kedua ada peran ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ekonomi lokal melalui perputaran modal di daerah. Yang ketiga ada proses produksinya. Nah, tahapan ini yang pertama itu ada pencetakan, ada pengeringan, lalu pembakaran, dan pendinginan. Proses manual membuat waktu produksi lama dan sehingga kurang efisien. Yang keempat, ada metode penjadwalan produksi SPT. Menentukan urutan kerja berdasarkan waktu proses tercepat terlebih dahulu, tujuannya mengurangi waktu tunggu, mempercepat penyelesaian, dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, yang kelima ada indikator kinerja, meliputi max span, flow time, lateness, tardiness, dan utilisasi mesin sebagai ukuran efektivitas penjadwalan. Yang kelima ada kendala dan solusi, terhambat oleh variasi waktu, proses, dan keterbatasan sumber daya. Solusi dengan mengombinasikan dengan metode SPT dan EDD, serta penerapan sistem informasi produksi. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian saya lakukan pada 22 September 2025. Pada jam 1 di UMKM Batu Bata Birem Putong atau Perumnas yang masih menggunakan sistem penjadwalan tradisional. Yang kedua, variabel penelitian. Saya menggunakan variabel independen dan dependent. Variabel independen adalah penerapan metode Short Processing Time atau SPT, sementara variabel independennya adalah efisiensi produksi, meliputi max span, flow time, lateness, tardiness, dan utilisasi sumber daya. Yang ketiga ada kerangka konseptual. Di kerangka konseptual ini, permasalahan utama adalah keterlambatan pesanan akibat metode FCFS tradisional. Penerapan SPT diharapkan mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mesin, mempercepat penyelesaian pesanan,
Yang keempat, prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini tahap pertamanya studi literatur seperti teori UMKM, penjadwalan metode SPT. Tahap kedua ada observasi dan wawancara di UKM Batu Bata untuk mengumpulkan data produksinya. Tahap ketiga ada pengolahan data menggunakan metode SPT untuk menentukan urutan kerjanya. Tahap keempat ada perbandingan hasil dengan metode tradisional atau FCFS. Tahap kelima ada evaluasi dan penarikan kesimpulan mengenai efektivitas metode SPT. Pengumpulan dan pengolahan data. Pada tabel pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu saya ngambil ada 15 pesanan di hari yang berbeda-beda. Nah, di job pertama itu processing time harinya itu ada 3 hari. Due date-nya itu ada keterlambatan. Keterlambatan untuk waktu pesanannya ada 21 hari untuk di job pertama. Di job kedua ada 2 hari, due date-nya ada 24 hari, job ketiga ada 6 hari, due date-nya ada 5 hari, job keempat ada 5 hari, due date-nya ada 22 hari, job kelima ada 5 hari, due date-nya ada 11 hari, job keenam ada 4 hari, due date-nya ada 27 hari, job ketujuh ada 3 hari, due date-nya ada 25 hari, job kedelapan ada 10 hari, sementara untuk due date-nya ada 27 hari, job ke-9 ada 3 hari, untuk due date-nya ada di 22 hari, job 10 ada 8 hari, untuk due date-nya ada 18 hari, dan job 11 ada 2 hari, untuk due date-nya ada 12 hari, job 12 ada 2 hari, untuk due date-nya ada di 19 hari, job ke-13 ada di 3 hari, untuk due date-nya ada di 23 hari, job ke-14 ada 5 hari, untuk due date-nya ada di 13 hari, job 15 ada 5 hari, untuk due date-nya ada 30 hari. Nah, untuk tabel di sampingnya ada pengolahan data. Nah, di tabel ini jobnya itu udah berubah. Kenapa jobnya udah berubah jadi yang pertama job 11? Karena kita urutkan terlebih dahulu untuk di processing time-nya itu terlebih kecil. Kita pilih pada tabel sebelumnya kita pilih yang paling kecil yang mana. Nah, paling kecil kan itu ada di job 11, job 12, sama job 3. Kenapa diambil job 11 terlebih dahulu? Kenapa nggak job 2 terlebih dahulu? Kan sama-sama waktunya ada di 2 hari. Kenapa? Karena due date yang paling kecil antara job 11 dan 12 itu ada di due date 11. Due date-nya itu ada 12, sementara job 12 due date-nya ada di 19 hari. Jadi urutannya itu yang paling kecil dulu. Jadi urutannya ada di job 11, job 12, job 2, job 1, job 9, job 13, job 7, job 6, job 5, job 14, job 4, job 15, job 3, dan job 10, dan job 8. Nah, untuk mencari float time-nya itu, pertama kan processing time-nya ada 2. Kita pindahkan ke float time jadi 2. Nah, di bawahnya kan 4. Dari mana dapat 4? Float time-nya kita tambah dengan processing time-nya. Jadi, float time 2, processing time-nya itu ada 2, makanya dapatnya 4. Nah, seterusnya itu float time-nya 4, kita tambah dengan job kedua, itu ada 2, makanya dapatnya hasilnya 6. Nah, untuk yang bawahnya itu ada 9. Nah, 6 kita tambah dengan job ke satu itu ada processing time-nya ada 3, jadi kita tambah dengan 3, hasilnya itu 9. Begitu. Nah, untuk mencari lateness ini, flow time kita kurang dengan due date. Jadi 2 kita kurang dengan 12 hasilnya kan minus 10. Makanya dapatnya minus 10. Begitu juga dengan job ke-12. Latest-nya itu ada 4 dikurang dengan 19. Makanya hasilnya min 15. Nah, di bawahnya juga seperti itu. Untuk tardiness-nya kenapa bisa 0? Karena kalau dia di lateness-nya itu min, dia itu tidak terlambat. Tapi kalau dia hasilnya positif, seperti di job ke ke 9 itu hasilnya positif 16, makanya di tardiness-nya dibuat 16 juga. Seperti itu. Selanjutnya.
Nah, kesimpulannya, sistem penjadwalan tradisional yang selama ini digunakan seperti first come first serve atau VCPS cenderung menimbulkan keterlambatan pemenuhan pesanan karena tidak mempertimbangkan waktu proses dan tenggat waktu. Penerapan metode SPT terbukti mampu mengefisiensikan urutan pengerjaan dengan menghasilkan rata-rata flow time sebesar 26,4 hari, lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Hasil perhitungan Letnas menunjukkan rata-rata 6,47, sedangkan Tardinus rata-rata 12,13. Hal ini membuktikan bahwa meskipun sebagian besar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, masih terdapat sejumlah job dengan durasi panjang yang mengalami keterlambatan signifikan. Secara umum, metode SPT dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperpendek waktu tunggu, serta memperbaiki utilitas sumber daya. Namun, metode ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan keterlambatan pada pesanan berukuran yang besar, pesanan yang banyak. Untuknya. Sekian dari presentasi saya. Jika ingin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Khairunisa. Izin bertanya sih Pak, mengapa di metode shortest processing time atau SPT dianggap lebih efisien dibanding metode first come first served atau FCFS dalam penjadwalan produksi di UMKM batu bata itu? Bagaimana sih gitu pengaruhnya terhadap indikator kinerja seperti flow time dan lateness-nya? Baik, itu aja. Oke, terima kasih untuk Dea. Saya izin menjawab. Nah, untuk metode SPT menempatkan pekerjaan dengan waktu proses tercepat untuk dikerjakan terlebih dahulu, sehingga total waktu atau flow time seluruh pekerja menjadi lebih pendek dibandingkan dengan metode VCVS yang hanya mengurutkan berdasarkan urutan kedatangannya pesanan tanpa mempertimbangkan lama prosesnya. Dalam penelitian saya, penerapan SPT menghasilkan rata-rata flow time sebesar 26,4 hari dan lateness-nya itu rata-ratanya 6,47 seperti pada slide sebelumnya yang saya jelaskan, menunjukkan peningkatan efisien dan mempercepat penyelesaian pesanan dibandingkan dengan metode FCPS yang sering menimbulkan keterlambatan. Oke, segitu aja jawaban saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih sih. Baik, terima kasih sih Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Ya. bisa kita lihat dari penjelasan tersebut, meskipun metode SPT meningkatkan efisiensi produksi, mengapa masih ditemukan pekerjaan dengan durasi panjang yang mengalami keterlambatan atau tardiness? Jelaskan faktor penyebabnya berdasarkan hasil penelitian tersebut. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ipaldi. Izinkan saya untuk menjawabnya. Nah, metode SPT berfokus pada penyelesaian pekerjaan cepat terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dengan durasi proses panjang cenderung tertunda di akhir antrian. Akibatnya, total efisiensi meningkat. Nah, beberapa pesanan besar mengalami tardiness rata-ratanya sebesar 12,13 hari. Faktor penyebabnya meliputi ketidakseimbangan waktu proses antar pekerja, keterbatasan sumber daya, serta tidak adanya prioritas berdasarkan tenggat waktu, sehingga pesanan besar tetap berisiko terlambat meskipun menggunakan metode SPT yang diterapkan. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Ripaldi? Baik, sangat bagus, bisa terima. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom hari ini. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.